Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan memberi materi selanjutnya, yaitu tentang sistem kopling sepeda motor. Sistem kopling sepeda motor ini memiliki beberapa komponen dan juga fungsinya. Untuk itu, baik kita simak dulu. Baiklah, kita masuk ke materinya. Baik, pengertian kopling. Pengertian kopling itu adalah sebuah perangkat terdapat pada sepeda motor dengan transmisi manual. Fungsinya itu adalah untuk menghubungkan atau memutuskan putaran mesin dengan roda belakang, sehingga memungkinkan pengendara untuk mengganti gigi dan berhenti tanpa harus mematikan mesin. Dalam istilah dasarnya, istilah sederhananya itu adalah sebagai penghubung antara mesin dan roda belakang. Baik, fungsi kopling itu terdapat 5 macam, yaitu sebagai mulai pergerakan motor, yang kedua sebagai ganti gigi dengan lancar, yang ketiga berhenti dan berjalan kembali, yang keempat pengatur daya dan torsi engine, dan kelima menghindari slip dan gangguan kerusakan pada sistem transmisi pada sepeda motor. Itulah fungsi dari kopling. Baik, jenis-jenis kopling itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kopling manual, kopling ganda, dan kopling sentrifugal atau otomatis. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan 3 jenis kopling tersebut. Yang pertama ada kopling manual. Kopling manual itu biasanya dipakai pada motor-motor gede atau motor-motor moge. Biasanya memiliki manfaatnya itu sebagai gesekan antara dua plat, memanfaatkan dua plat untuk melakukan pergesekan antara kopling yang dioperasikan secara manual menggunakan tuas handle. Ini biasanya terdapat pada motor-motor bisa bilang bukan motor sport, ada juga motor bebek yang menggunakan kopling. Itu motor-motor tahun 90-an, itu motor-motor 90-an, bukan GD dan Moge. Biasanya motor bebek pun juga ada menggunakan kopling manual ini. Contohnya Foswan lah, Fish Air itu menggunakan kopling manual. Sudah tuh apa lagi? Motor Suzuki Tornado. Suzuki Tornado tuh menggunakan kopling manual. Padahal itu motor bebek jenisnya tuh, kelas motor bebek tapi menggunakan kopling manual. Untuk di motor GD tersebut ada juga Harley Davidson itu menggunakan kopling manual. Untuk di Moge sendiri itu tuh banyak macamnya keturunannya. Ada CBR itu CBR sama R15 dari Yamaha dan dari Honda, itu menggunakan kopling manual tuh motornya. Itu yang motor sport, motor gede atau motor sport. Sudah tuh ada kopling ganda. Kopling ganda ini memiliki dua tipe yaitu primary dan sekunder. Yang primary itu yang merupakan kopling sentrifugal yang di poros engkol, sedangkan untuk kopling sekunder maksudnya gini, kopling sentrifugal berada di poros engkol, sedangkan kopling sekunder merupakan kopling manual yang berada di depan transmisi. Itulah biasanya tuh di bagian belakang satu, di bagian depan satu, itu biasanya kan. Biasanya jenis motor yang dipakai itu motor bebek biasanya itu sudah saya bilangkan tadi. Di tahun 90-an itu rata-rata bebek pakai kopling manual bersama ini itu. Saya tuh terkejut pula kan, kok motor sekarang bebek tak ada menggunakan kopling. Bisa dibilang ada sih, ada, tapi itu kelasnya lah masuk sport banyak kelasnya kan. Baik lagi ke topik. Yang kopling ganda itu biasa dipakai pada motor, jenis motornya itu adalah Jupiter, Vega, Supra itu dan lain-lain biasanya tuh, yang motor bebek 4 tak sekarang. Untuk yang kopling manual ini itu pada motor bebek 2 tak zaman-zamannya dulu, motor bebek 2 tak atau 2 langkah yang masih menggunakan oli samping. Itulah saya kopling manual ini. Saya pun bingung pula kok tidak ada sekarang motor
BB4 tak menggunakan itu. Ada sekarang, tapi itu udah masuk kelas, ada sih motor BB, tapi itu udah bilang di kategori sebagai motor sport lah tibanya tuh, masuk ke kelasnya. Baik, lanjut kembali lagi ke topik, yaitu ada yang terakhir adalah kopling sentrifugal atau kopling otomatis. Kopling sentrifugal itu menggunakan gesekan antara kapas kopling dengan rumah kopling. Kapas kopling ini bisa terhubung dan merenggang dengan rumah kopling secara otomatis, mengikuti kenaikan penurunan RPM. Kopling sentrifugal ini biasanya dipakai pada motor-motor matic sekarang, motor-motor matic sekarang seperti Beat, Scoopy dan lain-lain. Biasanya Vario, itu menggunakan kopling sentrifugal. Yang biasanya kopling sentrifugal ini memiliki kelemahan sendiri dibandingkan dengan kopling manual sama kopling ganda. Yang dimana kopling sentrifugal itu komponennya itu dibilang cepat haus lah tibanya. Contohnya roller tuh per kilometer biasanya tuh, atau saya pun pas belum nyampe kilometer tertentu di buku servisnya, roller saya sudah habis. Itu pernah terjadi pada motor matic saya dulu. Saya bongkar itu tuh kopling otomatis itu komponennya cepat haus biasanya tuh. Contohnya tuh yang paling sering yang terjadi haus tuh adalah fan belt yang sering haus, yaitu roller itu sering kemakan. Yang terakhir tuh kampas kopling, itu kampas kopling belakang, bagian belakang biasanya itu paling cepat habis tuh, karena sering bergesekan antara mangkuk kopling atau istilah bengkelnya kan. Atau fan belt itu tuh biasanya tuh pada RPM tinggi, pada saat kita bawa motor sering memainkan di RPM tinggi. Pada saat di RPM tinggi, contohnya di mentok gasnya kan, mentokin kan gasnya, itu membuat cepat fan belt itu jadi retak atau melemah dari fan belt tersebut. Yang roller itu apabila RPM tinggi, makanya kan otomatis kan ada puli itu, ada rumah rollernya tuh, dia akan mentok ke atas, dia akan sering bergesekan di atas. Itulah motor matic ini sering memiliki kerusakan. Ya bagian CPT terus lah bagian sering yang kerusakannya. Baik, komponen-komponen kopling. Komponen-komponen kopling itu memiliki beberapa. Contohnya ada primary drive gear yang berfungsi sebagai menghubungkan antara putaran poros engkol ke mesin dengan gigi primer. Fungsinya ini sangat berarti bagi sebuah motor BB. Apabila ini rusak, ini harus dilakukan pergantian. Baik, komponen kedua yaitu ada primary drive gear. Pada jenis ini memiliki fungsi sebagai media gesek pertama yang menandakan merupakan penggantian antara flywheel. Kalau di mobil itu menggunakan flywheel ya, mobil dan transmisi. Pada saat kopling ninja, dia akan bergesekan ke flywheel, dan dari transmisi akan meneruskan tenaga ke propeller. Itu zaman motor menggunakan gardan bagian belakang tuh zaman saya. Baik, lanjut. Kita balik lagi topik. Ini adalah primary drive gear. Lanjut. Sudah itu adalah clutch copper. Clutch copper itu adalah clutch copper itu memiliki fungsi sebagai penyaluran putaran daripada gigi primary ke beberapa pressure plate atau plat penekan. Untuk jenis ini menggunakan plat kopling dan plat penekan. Pada plat penekan tersebut berputar mengikuti arah putaran gigi primary kopling. Baik, komponen selanjutnya itu adalah multi clutch plat. Multi clutch plat itu atau sering disebut dengan plat kopling berfungsi sebagai penerima putaran dari pressure plate atau plat penekan. Plat kopling ini terletak pada antara plat penekan dan di dalam kopling. Itu adalah multi clutch plat. Baik, lanjut. Sudah itu ada komponen selanjutnya dalam multi friction plat. Multi friction plat memiliki fungsi penyaluran putaran dari gigi primer kopling ke transmisi dengan cara media gesekan. Multi friction plat ini terletak pada bagian antara clutch plat namun tidak terhubung dengan poros transmisi. Baik, komponen selanjutnya itu adalah center gear. Center gear itu memiliki fungsi sebagai penyaluran putaran dari kampas kopling ke poros transmisi. Bentuknya sendiri agak memanjang sehingga pergerakan kapas akan lebih halus. Bisa dibilang center gear ini sebagai peredam tibanya nih. Peredaman pada saat perpindahan gigi atau pergesekan kopling. Baik, lanjut ke selanjutnya adalah pressure plate atau plat penekan. Plat penekan sendiri itu memiliki fungsi sebagai media untuk menekan clutch plat ke dalam sehingga clutch plat bisa menekan friction plat agar bisa menyalurkan
tekanan. Tenaga. Sudah itu ada pressure spring atau pegas penekan. Baik, selanjutnya itu adalah pressure spring. Pressure spring ini atau bisa dibilang pegas penekan memiliki fungsi sebagai sumber tenaga atau dalam menekan plat kopling. Di dalam pressure spring ini atau pegas penekan ini memiliki 6 pegas. 6 pegas yang dengan kekuatan besar yang terletak pada pressure plate atau bisa sebagai pressure spring ini ada penekan bagi menekan dari pressure plate itu sendiri. Dia ini sepaket tibanya, sepaket mereka berdua ini. Cara fungsinya pun sama juga. Baik, release force. Lanjut selanjutnya dari release force. Memiliki fungsi sebagai tuas yang berguna mengendalikan pressure plate, yang dimana untuk cara kerjanya pressure plate ini bergerak secara menekan sehingga melepaskan hubungan antara plate kopling dan friction plate. Itulah release force. Satu adalah clutch adjuster. Clutch adjuster itu merupakan bagian kopling yang penting bagi setiap motor, karena pada bagian ini berfungsi sebagai pengatur dan kedalaman kopling yang bisa disesuaikan oleh si pengendara itu sendiri. Yang kedua adalah clutch handle. Clutch handle ini berfungsi sebagai pengatur kinerja kopling yang dapat diatur secara langsung oleh penggunanya sendiri. Itu tuh biasanya terletak di bagian sebelah kiri sepeda motor pada motorsport. Sudah itu ada kabel clutch. Inilah fungsi mereka nih. Kabel clutch ini berfungsi sebagai penyaluran tenaga tuas kopling ke dalam release force. Dalam penggunaan dapat disesuaikan dari si pengendara itu sendiri. Apabila si pengendara ingin melakukan kopling setengah, itu tergantung pengendara sih, yang menggunakan motor-motor sport, motor-motor apa yang sering menggunakan motor yang menggunakan sistem kopling manual. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit lah apa itu mekanisme kopling. Baiklah, Bapak jelaskan sini. Kopling ini adalah ketika handle ditarik, maka lengan kopling akan berputar dan mendorong stud kopling. Setelah itu stud kopling akan menekan plat kopling yang bisa membuat kampas kopling meregang. Ketika kopling meregang, akan menyebabkan putaran rumah kopling atau kopling hose tidak diteruskan ke poros utama atau loss. Begitupun sebaliknya, ketika handle kopling dilepas, kampas kopling dan plat kopling saling bergesekan yang menyebabkan putaran rumah kopling atau kopling hose dapat diteruskan ke poros utama menuju ke sistem transmisi. Itulah sistem mekanisme kopling sepeda motor. Baiklah, di sini adalah beberapa gambar komponen dari jadi sistem kopling tersebut. Yang pertama adalah primary drive gear. Primary drive gear ini biasanya sering melakukan kerusakan trouble biasanya nih di sini nih. Yang kedua adalah primary drive gear. Primary drive gear ini yang ini nih, yang bagian atas ini primary drive gear. Sudah itu ada clutch cover. Clutch cover itu bagian ini. Bagian sini clutch covernya ini, bagian atas ini. Itulah clutch cover. Sudah itu ada center gear. Center gear itu yang ini. Center gear ya sebagai tempat media peletakan ini biasanya di atas, bagian atas ini biasanya nih, bagian atas setelah multiplication plate ditaruhkan. Sudah itu ada multi clutch plate. Multi clutch plate itu yang ini nih, bagian kecil nih. Ini yang bagian kecil nih adalah multi clutch plate. Yang multiplication plate ini yang ini akan taruhnya di sini nanti nih. Pada saat koplingnya di sini taruhnya nanti. Maksudnya di sini. Di sini akan taruhnya di sini. Multiplication plate. Sudah itu ada pressure plate. Plat penekan itu yang ini, yang besar ini. Ini adalah plat penekan yang dibarengi dengan ini. Ada 6 sisi sintik di sini nih, plat penekan tuh. 1, 2, 3, 4. Ada yang 4, ada yang 6. Itu tergantung motornya sih. Sudah itu ada pressure spring. Pressure spring ini seperti inilah pegasnya lah. Itu adalah clutch kabel lah. Clutch kabel seperti inilah gambarnya. Release force atau payah tuasnya seperti ini. Clutch adjuster seperti ini. Dan handle seperti ini bentuknya pada saat motor. Baiklah, untuk materi hari ini kita cukupkan di sini. Semoga anda semua bisa memahami dan mempelajari materi tentang sistem kopling tersebut. Mudah-mudahan mudah-mudahan dalam materi ini anda semua bisa
mempraktekkan dan memperagakan pada saat melakukan praktikum tentang mata kuliah enjin sepeda motor. Baiklah, cukup untuk materi hari ini. Saya akhiri. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.